Kebakaran yang disertai ledakan terjadi di Desa Pangautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Jumat siang. Api yang membesar kemudian merembet ke dua rumah warga lainnya. Diduga lokasi ini menjadi tempat penimbunan minyak ilegal yang biasa dioplos dan dijual ke masyarakat. Api berhasil dijinakan setelah tim damkar Natal yang dibantu warga setempat berjibaku selama 1,5 jam. Diduga kebakaran dipicu percikan api dari puntung rokok. Polisi telah memeriksa pemilik rumah yang diduga menimbun BBM dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran hebat melanda gudang bahan bakar minyak dan gas ilegal di Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Diduga gudang BBM dan gas ilegal ini milik seorang oknum polisi. Lokasinya yang berada di pemukiman padat membuat api cepat menyebar ke bangunan di sekitarnya. Peristiwa ini menyebabkan 2 rumah warga, 6 kontrakan, 1 motor dan 2 mobil ikut hangus terbakar. Tim damkar Kabupaten Merangin berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api. Alhamdulillah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan dugaan kepemilikan gudang ilegal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum perguruan silat di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali membuat ulah. Kali ini mereka memenuhi jalan saat menghadiri kegiatan pengesahan warga baru. Ratusan penggembira dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Rembang, Jawa Tengah menggelar konvoi kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar dan sebagian berknalpot brong. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan suar api saat konvoi berkerumunan di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran. Sebagian berhasil kabur, namun 326 orang diantaranya tertangkap. Selain didata, seluruh remaja yang tertangkap ini hanya boleh pulang setelah dijemput langsung oleh pihak keluarga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Masuk hari Sabtu ya Nata ya, biasanya kalau hari Sabtu saya udah olahraga nih kalau misalnya libur kerja. Biasanya kan lari gitu ya, atau enggak berenang, atau ini di GBK kan banyak tuh bisa main olahraga badminton, bisa juga main itu jogging, atau ini yang menarik perhatian adalah terkait dengan permainan tradisional itu bisa disebut olahraga nggak ya kalau lompat tali itu ya? Bisa sih, karena kan dia membutuhkan energi juga ya. Kita harus lari, terus loncat, segala macam itu otomatis kan butuh apa namanya, butuh ketangkasan juga. Iya ketangkasan sih, juga. Betul. Butuh ketangkasan itu kan mengingatkan pada memori masa lalu ya. Kalau dulu kan sering banget sama teman-teman di rumah. Terus kita selain main rumah-rumahan, main Barbie, kemudian juga main lompat tali. Itu memang bikin semangat ya, kayak ngerasanya sehat aja gitu ya. Kalau Nata sendiri kalau misalnya akhir pekan ataupun olahraga, biasanya suka olahraga apa nih? Kalau saya sih lebih ke paling nge-gym sih. Nge-gym, tempat gym, karena untuk membantu stamina, terus juga ditambah lagi untuk mengatur pernafasan juga. Karena kan kita kan kalau kerja itu kadang-kadang waktunya nggak bagus ya. Terus makanya kalau ketika udah waktunya libur, otomatis harus istirahat, ditambah juga olahraga. Olahraga ya. Kalau misalnya hari-hari biasa kayaknya aduh
capek banget ya. Terus mana ototnya mana nih hasil gym? Ada di sini. Bisa buka dulu. Jangan ya. Ini semoga juga pemirsa yang hari ini masih libur, emang ini weekend gitu ya. Ini bisa memanfaatkan waktu liburnya dengan maksimal atau sekedar ya santai bersama keluarga, istirahat ataupun yang berolahraga silakan berolahraga. Semoga cuaca hari ini juga mendukung ya Nata ya. Tapi kalau kita lihat cuaca pada pagi hari ini aman sih, nggak mendung. Tapi nggak tahu nih sore-sore, kan biasanya sore-sore mendung hujan lagi. Semoga nggak hujan ya hari ini ya. Pemirsa, kita akan menghadirkan beragam informasi terhangat tentunya. Ini dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi teraktual hari ini bersama saya Yasmin Atadia. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Rusun Klender Durensawit, Jakarta Timur pada dini hari tadi. Dr. Tifa datangi Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sayap militer Hamas menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di Khan Younis. Ya pemirsa, 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah susun Klender Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari tadi. Kobaran api terus melahap beberapa unit kamar hunian di lantai 4 rumah susun Klender Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rusun yang mengetahui adanya kebakaran langsung keluar menyelamatkan diri serta membawa barang berharga miliknya. Banyak material mudah terbakar membuat petugas damkar harus berjibaku memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas damkar pun masih menyisir lokasi guna memastikan adanya korban atau tidak dalam peristiwa ini. Belum diketahui secara pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Pemirsa, setelah berjibaku lebih dari 2 jam, kebakaran di Rusun Klender Durensawit, Jakarta Timur berhasil dipadamkan. Namun saat melakukan pendinginan dan juga penyisiran, petugas damkar mendapati 1 korban tewas. Korban diketahui merupakan seorang lansia berjenis kelamin perempuan bernama Hasimi. Diduga korban tewas akibat terjebak kepungan api di lantai 4. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut petugas damkar, kebakaran ini diduga akibat kebocoran gas dari salah satu kamar. Dalam peristiwa ini total ada 4 unit kamar di lantai 4 yang terbakar. Usia kurang lebih 70 tahun, ya. Jadi kemungkinan gitu ya kan ada di atas, bisa juga itu kemungkinan terjebak. Pak ingin penegasan lagi Pak, ini jumlah yang terbakar itu 4 blok, 4 kamar atau 4 unit, 4 rumah atau 4 unit yang ada di lantai 4.